Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Desa, jumpa lagi dengan saya Lijin Aulia di podcast Ruang Riung DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita masih membahas tema yang menarik juga, sama seperti kemarin-kemarin ya. Kita membahas tentang program unggulan DPM Desa Provinsi Jawa Barat, yaitu Patriot Desa. Sudah ada bersama kita nih narasumber yang cantik dan ganteng. Yang cantik dan ganteng ini ada Kang Kuswan ya, yaitu SSPMD Kabupaten Pangandaran, jadi staf senior pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Pangandaran untuk program Patriot Desa. Kemudian ada Teh April nih yang cantik dan imut-imut ini dari Desa Marga Cinta ya, ditugaskan di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan tentu saja aktor utama kita nih, Bu Juju ya, paling cantik nih Bu Juju dari penggerak lokal dari Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai nih dari SSPMD dulu, koordinator, di mana-mana koordinator dulu ya. Dengan coolnya. Nah, Kang Kuswan, kalau kita berbicara tentang Patriot Desa di Kabupaten Pangandaran, ceritakan dong ke teman-teman Baraya Desa nih, kira-kira inisiatif apa sih yang sudah muncul di Kabupaten Pangandaran selama ini, setahun ini ya Kang Kuswan? Karena kita dengarnya unik-unik untuk Kabupaten Pangandaran ya, April ya. Jadi maka Kang Kuswan bisa ceritakan inisiatif apa yang sudah muncul selama 1 tahun program Patriot Desa ada di Kabupaten Pangandaran. Ya, jadi untuk Patriot Desa di Kabupaten Pangandaran kan sebagaimana kita ketahui tugasnya adalah untuk membantu mempertahankan atau meningkatkan indeks desa membangun. Di IDM itu kan berbicara tentang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, kita juga berupaya untuk mengemas berbagai kegiatan inisiatif yang ada di Pangandaran itu setiap kegiatan itu harus ada 3 dimensi itu. Ada dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi lingkungan. Tetapi yang paling menonjol mungkin kalau di aspek ekonomi, misalnya kita berbicara mulai dari yang desa yang terujung dulu nih, ada gerakan inisiatif pendampingan petani lemon, sehingga dinamainya dengan Kampung Let's Go, Lemon Segar Cibogo. Wah, Desa Cibogo. Singkatannya bagus juga ya, Let's Go. Lemon Segar Cibogo. Oke, itu baru satu ya, itu dari baru satu. Lanjutkan. Kemudian ada Kampung Japan. Oke, apa itu Kampung Japan? Jamur Pangandaran. Jadi pendampingan kelompok tani hutan yang bergerak di bidang jamur. Ada lagi Kampung Ulfakyu. Ulfakyu itu salah satu jenis rumput laut yang ada di Kabupaten Pangandaran yang khas. Dan gerakan inisiatifnya adalah mudah-mudahan dalam satu wilayah ke depan itu nanti terintegrasi pengelolaan pesisir dengan memberdayakan ibu-ibu, terutama untuk memanfaatkan potensi lokal, yaitu potensi rumput laut. Jenisnya khusus memang jenis ulfa, makanya dinamakan Kampung Ulfakyu. Kemudian kalau dari masih di aspek ekonomi, Kampung Peter Pan, Kampung Peternakan dan Perikanan Pangandaran. Saya kira di situ kampungnya suka nyanyi semua ya. Ya. Ternyata peternakan, perikanan, pertanian, Pangandaran. Jadi dalam kebetulan si Patriotnya memang lebih menggerakkan kelompok-kelompok peternak dan kelompok-kelompok perikanan. Kemudian ada Jajaka, Kampung Jajaka, karena satu kampung itu di setiap pekarangannya berbudaya jahe. Jadi jahe juara Kalijati, namanya Jajaka. Kalijati itu di desa Kalijati. Nah, sekarang sudah sampai ke banyak produk turunan dari jahe. Kemudian nah, ini yang ada di depan, yang paling unggulan dari Kabupaten Pangandaran yang insya Allah akan tetap terus dilanjutkan, yaitu gerakan Kampung Mapan. Mapan ya? Nah, yang terdengar itu kan kalau Mapan itu kan pasti kaya sejahtera. Mudah-mudahan ajak kaya. Produknya stabil. Madu Pangandaran. Oh, Mapan tuh madu dengan nama Kampung Mapan. Kurang lebih ada 5 desa yang sama-sama bergerak
patriotnya di pendampingan kelompok tani hutan di Madu. Itu beberapa yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian di aspek sosial budayanya mungkin lebih banyak ke mungkin sekilas-sekilas saja karena waktunya terbatas. Misalnya menggagas Pak Epi, Pangandaran English Village atau Kampung Inggris. Karena patriotnya kebetulan berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris. Sesuai semangat kemarin ya, Pak RK kemarin harus bisa bahasa Inggris. Kemudian ada Pamor, Pangandaran menuju organik harapannya. Itu sudah masuk ke lingkungan. Kemudian ada Pazero. Orang pikir itu klub mobil, ternyata gerakan Pangandaran Zero Waste. Karena pendampingan untuk pengembangan bank sampah dan berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Mudah-mudahan 2024 Indonesia bebas sampah termasuk khususnya di Pangandaran. Amin. Kemudian ada Kampung Mangrupa, yaitu kawasan untuk pengembangan mangrove Pangandaran. Nah itu contoh-contohnya. Kemudian mungkin yang saya belum sebutkan ada komunitas Barcode namanya, yaitu Barudak Konten Kreator Desa. Jadi kegiatannya sama, membuat podcast, mengangkat potensi lokal dengan video-video dan seterusnya. Dan itu mungkin juga menjadi mudah-mudahan gerakan-gerakan inisiatif ini bisa terus dilanjutkan baik oleh Patriot maupun oleh penggerak lokal yang sudah didampingi oleh Patriot selama 1-2 tahun ini. Mungkin itu secara umum yang bisa disampaikan kalau di Kabupaten Pangandaran. Ini coba kita perlihatkan ke Baraya. Jadi ada berapa totalnya Kang Kuswan? Mungkin yang unggulannya sekitar 18 desa. 18 gerakan inisiatif yang tematik gitu. Iya, berarti di sana tuh sudah mulai ditemakan dengan singkatan-singkatan yang unik dan akhirnya jadi terngiang-ngiang ya. Oh saya mau ke Mapan deh, di Mapan berarti ada madu gitu ya. Oh ada di Peter Pan deh, ayo kita nyanyi kan ya. Kita nyanyi bukan gitu ya, tapi di sana tuh ada kegiatan peternakan, pertanian gitu. Terus ada kepentingan utamanya itu membangun spiritnya. Kenapa dikasih nama-nama yang unik? Jadi kelompok pertanian pasti di mana-mana ada, kelompok madu di mana-mana juga ada. Tapi kita ingin betul-betul mendorong gerakan-gerakan inisiatif yang dibangun oleh Patriot Desa bersama penggerak lokal ini berbasis komunitas. Jadi tidak hanya mengembangkan individu menjadi dari perseorangan menjadi CP menjadi PT, tetapi lebih ke gerakan komunitas. Jadi satu kampung itu kalau bisa budidaya madu semua gitu. Karena kenapa ini yang paling penting, kenapa hari ini saya membawa teman-teman yang bergerak di Kampung Mapan. Karena hampir sepertiga Kabupaten Pangandaran itu luas wilayahnya adalah hutan dan kebun kelapa rakyat, yang itu bisa menjadi sumber polen dan nektar untuk lebah. Jadi kenapa gerakan Kampung Mapan atau Madu Pangandaran ini sangat-sangat strategis dalam rangka ikut mendukung Jawa Barat sebagai lumbung madu nasional. Harapannya begitu ya. Kita berharap segera tercapai ya, dan tidak berhenti hanya sebagai hanya karena ada program Patriot Desa gitu ya. Tapi bagaimana masyarakat di sana bisa bergerak dan sadar bahwa ini merupakan potensi besar gitu ya. Dan kita bersinergi dengan berbagai pihak, dengan akademisi, dengan dinas-dinas terkait dan komunitas-komunitas terkait lainnya. Betul. Nah, itu luar biasa sekali Baraya Desa untuk Kabupaten Pangandaran ini dengan 18 inisiatif ya, palingnya 18 inisiatif secara tematik ya. Sehingga kita juga lebih mudah menghafal, lebih kalau mendengar tuh jadi udah tahu ini pasti Pangandaran nih. Mapan. Nah, itu Pangandaran nggak jauh-jauh dari situ ya. Hatur nuhun Kang Kuswan, kita sudah diceritakan nih ke Baraya Desa terkait dengan inisiatif di Kabupaten Pangandaran dari program Patriot Desa. Nah sekarang kita beralih ke Patriot Desanya itu sendiri. Halo Teh April. Ini Patriot Desa yang salah satu favorit nih, Patriot Desa. Nih Teh April, kita sudah berjalan dari Januari sampai Desember ini ya. Gimana Teh April menjalankan Patriot Desa di Desa Marga Cinta ini? Ceritakan ke kawan-kawan Baraya Desa nih. Kalau misalkan ngobrolin perjalanan ya, ngomongin perasaan udah campur aduk lah ya, apalagi sekarang udah akhir tahun gitu. Iya. Capek
pasti gitu. Apalagi kan Marga Cinta juga desa baru, sebelumnya dari desa yang kulturnya beda banget sama Marga Cinta gitu. Karena sebelumnya ditempatin di daerah nelayan pesisir yang agak keras gitu. Pas tiba-tiba dipindahin ke Marga Cinta cukup susah ya pas masuknya gitu. Karena memang apa ya, kalau misalkan disebut Marga Cinta itu desa pasisian gitu, mau ke kota belum sampai tapi dari desa udah berangkat gitu. Jadi orang-orangnya tuh masih kayak udah belum maju banget. Nah iya, kalau perjalanan kemarin sih fluktuatifnya itu dari mungkin 3 bulan pertama ya. Trimester pertama itu agak lumayan pusing nih, mau ngembangin apa, mau ngambil siapa sebagai penggeraknya, terus mau apa gitu. Meskipun udah bikin big plan-nya mau ngapain aja, tapi kan kita juga harus menyesuaikan di lapangan gitu. Sampai akhirnya ketemu TNI karena kebetulan salah satu apa sih kalau di sana golongan. Ya? Salah satu golongan favorit saya juga karena satu-satunya perempuan gitu. Salah satu perempuan, dan pas ngobrol tuh ternyata nyambung. Dulu kan sekarang inisiatif saya tadi yang udah dijelasin Kampung Mapan gitu. Dulu tuh belum kepikiran mau ke Mapan gitu, baru ketemu ada madu ya gitu. Belum kepikiran mau oke, kita mau bikin madu nih gitu. Pas jalan kita pas awal-awal juga ngukur desa dulu nih, ngukur tanah khas desa. Pas dilihat emang masyarakat udah punya kotak-kotak tuh, kotak-kotak madu. Oh, kayaknya emang ini udah pada semangat nih, di sini ada gitu. Tapi belum kepikiran juga. Pas ngobrol lebih jauh, terus akhirnya ya 1 tahun itu diisi lebih banyak sama TNI, sama ada penggerak lokal yang lain juga, cuman lebih banyak fokusnya sama TNI. Dan kalau ngomongin balik lagi ke perasaan, seneng campur sedih aja sih. Seneng sama terharu, mungkin lebih terharu ya, lebih terharu ya. Saya bisa menjalankan tugas ini sampai sejauh ini gitu. Setelah dari awal tuh bikin saya bingung nggak ya, beda banget dengan penempatan sebelumnya gitu ya. Beda banget, terus harus adaptasi lagi. Ternyata bisa ya. Nah, itu yang menjadi ketemu jodoh ya. Ketemu jodoh jadi alhamdulillah. Nah, itu berkah namanya. Itu berkah, dan akhirnya bisa menjalankan amanah itu ya Teh April ya, untuk di Kampung Mapan. Hatur nuhun Teh April. Nah sekarang nih Teh April, kita udah jalan sejauh ini nih ya, dari Januari sampai Desember ini. Apa yang menjadikan Teh April nih optimis nih bahwa penggerak sama desa ini akan mandiri? Yang bikin saya optimis ya pertama pasti ngelihat masyarakatnya, pendampingnya dulu, penggeraknya gitu. dulu. Karena maksudnya gini, masyarakat itu banyak mau, tapi jarang ada yang apa sih bisa ngerangkul gitu, bisa ngerangkul kemauan masyarakat. Iya, makanya kenapa saya percaya banget kalau misalkan apalagi Mapan di Marga Cinta itu bakal maju mandiri gitu, karena kelompoknya juga semangat partisipatifnya juga tinggi banget. Apa ya, kalau misalkan saya juga awalnya kaget ya, kenapa anak sekecil saya perempuan terus diajakin apa-apa tuh masyarakat tuh mau gitu dan antusias gitu. Terus juga selain itu juga kan emang setahun berjalan juga nggak jalan sendiri ya, banyak kolaborasi juga kita bangun komunikasi juga, karena kita jalannya sama. Ada dari universitas juga yang tadi udah disebutin, ada dari Unsil, ada dari komunitas juga Pora, ada dari dinas juga CDK. Jadi semakin kesini kan semakin banyak yang ngerangkul tuh. Kalau saya cuman ya menjadi jembatan lah mungkin ya, balik lagi ke masyarakatnya semangat, dan yang bikin bakalan jadi mandiri ada saya atau tidak ada saya kan masyarakatnya. Betul, karena optimis kondisi masyarakat di sana tuh semangat untuk mengembangkan potensi yang udah ada gitu ya. Kita inisiatifkan terkait dengan madu, membentuk komunitas tadi ya. Jadi bukan sendiri-sendiri tadi ya Kang Kuswan ya. Sampai berjejaring satu kabupaten kalau bisa. Betul. Iya, amin. Itu visinya ya, itu visinya ya. Pasarnya sangat luas. Nah ini menjadi tantangan sebetulnya nih, kita mulai dari Desa Marga Cinta ya, benar ya. Nah, hatur nuhun Teh April sudah menjelaskan nih perasaan 1 tahun perjuangan ya, dari Januari sampai Desember, lika-liku di sana segala macam. Untung ada
ada temennya penggerak lokal yang luar biasa dan aktor utama dari dan KPI utama Patriot Desa juga kan, gitu, dimana kita targetnya adalah adanya penggerak lokal desa. Dan istimewanya adalah perempuan. Selamat Hari Ibu. Nah, sekalian betul juga. Nah, Bu Juju nih setelah namanya Bu Juju tapi biasa dipanggil Teh Heni. Jadi ada nama ini ya, nama panggungnya, nama jabatan. Kita panggil apa, Bu? Terserah. Kita panggil nama Bu Juju aja. Iya. Nah, Bu Juju, ceritakan dong Bu Juju, dari awal sampai sekarang itu bagaimana pengembangan inisiatif Kampung Mapan ini sampai Bu Juju memutuskan oke, di Desa Marga Cinta mau jadi kampung mapan bersama masyarakat yang di sini, kita bentuk komunitas dan sebagainya, luar biasa ya. Mangga Bu Juju. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalkan nama saya tadi ada dua ya, satu Juju Juwasi, nama panggilannya Heni ya. Kebetulan mungkin saya di Desa Marga Cinta Dusun Karangkama jadi sebagai kadus ya. Dusun ya, jadi sebagai kadusun. Kalau di sana golongan. Ibu Olo gitu ya. Golongan. Iya. Terkait dengan Kampung Mapan ya Bu, di sini saya memang dengan adanya Patriot Desa merasa kebantu ya Bu. Ketika itu memang saya barulah jadi kadusnya juga ya. Terus pengalaman jadi kadus emang belum ada gitu ya di saya, tapi masyarakat itu antusias menunjuk saya sebagai menjadikan kadus ya oke gitu, dalam arti saling membantu gitu ya Bu. Karena saya mungkin disebut di sana juga ada yang orang pintar, PNS ada, terus kenapa harus saya nggak tahu gitunya, tapi ya mungkin itu kepercayaan masyarakat. Nah, di sini ketika itu saya diangkat jadi kepala dusun tuh ingin ada sesuatu yang membuat masyarakat itu ada sesuatu lah gitu yang bisa meningkatkan ekonomi ketika perubahan lah Bu, perubahan dalam arti saya tuh wanita mampu nggak sih membuat perubahan di kampung saya, bahkan di desa saya gitu ya gitu. Oh, apa ya potensi dicari di situ. Ketika itu saya bernegosiasi sama alam manusia. Oh iya, ada seseorang yang bikin ini juga. Kita ditanya gimananya. Oh, aku malam dikembangkan. Gimana kalau dikembangkan? Ya bagus. Ternyata saat itu berdiskusi sama warga mau. Ketika itu kita beli papan ya, kayu buat bikin setup gitu dengan modal sekitar 3 juta waktu itu. Bikin 100 dulu, waktu 100 setup bagi-bagi sama anggota, siapa yang mau jadi anggota kelompok ya. Nah, di saat itu saya ke desa mulai kerja gitu ya. Kan ini jarang ketemu nih, belum pernah ketemu. Ketika ketemu dia mungkin ya tadi dibilang kemana nih, belum ada yang ini ya, yang klop mungkin sama perasaan dia. Waktu itu ketemu sama saya, yang akhirnya nego-nego ada apa teh di sana, ini bilang ada madu. Oh iya teh, gimana kalau dikembangin? Ya mau. Saya merasa kerma saya pengen dikembangkan, ini ada dorongan nih ya, jadi merasa ada yang nyupport banget gitu. Jadi semangat, malah semakin semangat saya tuh. Jadi oh iya ayo, ketika itu dirundingkan sama anggota, dikumpul. Ya anggota semakin semangat, apalagi sekarang udah seperti ini ya Bu. Sampaikan gini ya Bu, emang kalau madu itu kita lebih ke higienis ya, bukan ke higienis, keaslian. Betul. Kita kemurnian kan. Ada madu SOS yang ditambah gula gitu karena takut produksinya pengen meningkat terus ditambahin gula. Kita nggak mau Bu, kita malah sama dinas itu dari CDK lebih ke penanaman bunga MP itu gitu ya, untuk menanggulangi ketika si lebah nggak ada bunga gitu kan. Pohon kelapa tadi dibilang sama Pak Kuswan gitu kan, pohon kelapa di kita tuh emang gitu ya, bener-bener jadi sumber pakan buat silba itu gitu. Jadi di sini keaslian kita yang diutamakan, bener-bener dari alam kan. Madu itu obat ya Bu ya, jadi kalau ditambah-tambah gula itu jadi gak jadi obat, malah jadi penyakit. Jadi madu kita itu lebih ke aslian gitu ya. Terus ya cara pembersihannya juga lebih ke biar higienis, walaupun masih masih tradisional gitu, tapi lebih ke kita tuh pakai sarung tangan apalagi itu lebih. Soalnya kalau madu nggak bersih gitu juga basi Bu. Iya, cepat basi dia. Nah di sini mungkin Bu, apalagi bulan kemarin nih, waktu kan
tetap kalau madu hasil hutan itu hasil pemberdayaan juga naik turun gitu, nggak selamanya kalian lihat ini juga sekarang cuaca terus gimana bunga ya, gimana bunga bulan ini hampir setengah kintal panen raya Bu. setengah kintal. Ada yang Bu dapat satu orang satu bulan panen 2,5 juta. Jadi nggak mungkin ini saya merasa optimis sama ini mungkin Neng April sama Pak Kang Ruslan juga, nggak mungkin ini mapan ini ya madu Pangandaran sampai kan nggak berhenti saja, nggak mungkin. Jadi karena masyarakat udah ngerasain bagaimana rasanya hasil gitu. Mencek kurang sendamanya Bu, asa atus pamulung. Karena ternyata potensinya di sana memang banyak ketika dioptimalkan. Nah itu karena nggak mengganggu waktu kerja yang enggak lain. juga ya. Ketika kitanya pelihara si setupnya, jangan sampai kan ada yang semut gitu, terus serangga kan sering itu yang pokoknya pelihara lah sambil nongkrong lihat ininya gitu. Itu kan minimal nggak ada pemupukan, nggak ada pemeliharaan, nggak ada. Iya, paling kita lebih ke kalau emang di dusun saya ingin dijadikan kampung edukasi juga ya ke depannya, mungkin di pemeliharaan di tanaman-tanaman aja gitu. Tanaman buat itu tadi si bunga AMP itu. Makanya saya juga kan suruh menyeruh warga itu untuk menanam bunga gitu. Ya, jadi cadangan kalau misalnya si bunga kelapa musim hujan tidak berbunga ya. Iya, cuman di sini emang ada kelemahan juga ya Bu, ketika ini panennya mungkin saya sebagai penggerak lokal ya pengalaman belum banyak ya. Jadi ketika madu banyak emang di penjualan agak repot juga sekarang. Jadi barang menumpuk, ketika itu kan kelompok belum punya modal. Jadi mungkin modalnya kita juga membuka siapa saja yang mau Pak kalau gitu teh invest kita boleh. Untuk Sumatera ini masih sama saya sama rekan-rekan kelompok aja yang bergolang gitu, uangnya ayah punya uang lah dari dulu gitu. Betul. Ini jadi media promosi juga produk mapan madu mapan Pangandaran. Terus di situ mungkin ya kekurangan tuh dari modal. Terus ketika di sana kan gunung ya Bu, jadi dikhawatirkan ketika kemarau itu ya air Bu. Jadi mungkin di saat kemarau nanti kan musim hujan, si lebah itu mungkin kita produksi lebih menurun soalnya nggak ada air. Jadi ya air memang sumber utama, dan tetap lebah juga minum Bu. Ketika musim kemarau tiba kan di kampung saya itu air susah, udah 3 minggu nggak hujan juga udah susah air. Jadi kalau kemarau pasti produksinya menurun. Tapi ya mungkin kita ke depan berinisiatif mau bikin bak-bakan depan rumah gitu biar lebahnya gitu. Pemandangan airnya. Iya, buat masih makan lebahnya makan minum. Satu lagi nih Bu Juju, kita sudah berinisiatif membuat kampung mapan ini gitu ya, menginisiasi kampung mapan ini. Kerasa nggak ada perubahannya sebelum ada kampung mapan dengan setelah nih sudah diinisiasi kampung mapan terhadap masyarakatnya, terhadap pemerintah desanya, ada nggak perubahan itu? Termasuk ekonomi juga. Iya, kalau ekonomi udah jelas tadi dibilang Bu, sampaikan kan yang 2,5 juta satu bulan dapat, itu kan dia tuh punya 50 stup. Iya. Kan bergulir Bu. Betul. Ini 20 bulan ini terus gitu. Ekonomi berarti betul terasa ya. Dia tuh menyekolahkan anaknya. Ya orangnya emang bukan kaya, tapi menyekolahkan anak semangat di farmasi rupanya. Ketika anaknya pulang, Pak saya mau ada biaya, pas lagi ngambil madu. Alhamdulillah. Jadi secara ekonomi iya banget Bu. Jadi secara lingkungan jelas sekarang lingkungan Karangkama lebih semerbak dengan bunga, lebih hijau. Oh iya betul ya, karena pernah kesana juga. Kalau ke kelapa kan lebih cepat penyerbukan, lebih cepat berbuah, lebih cepat juga untuk penjualan kelapa. Kan saling menguntungkan ya kalau ke pertanian itu si lebah itu. Jadi sangat banyak. Kalau terkait dengan kampung mapan ini ya. Kalau secara sosial nih, gotong royong Bu. Alhamdulillah saya di situ emang mengwanti-wanti gitu ya. Jadi tolong
kegotong royongan yang sekarang kita bangun tuh jangan sampai pudar gitu Bu. Jangan sampai pudarnya, tetap gitu, namanya orang gitu ada yang dimana gitu. Jadi kita kalau jadi orang tua tuh dimanis-manisin ini, dibelai-belai biar orang itu terpelihara gotong royongnya gitu. Ya memang itu, dan memang yang paling penting adalah ada motivator sih. Iya. Ada yang bisa memotivasi masyarakat untuk sama-sama bergerak gitu ya. Hatur nuhun pisan ini Bu Juju, Teh April dan Kang Kuswan yang sudah bersedia hadir nih. Sebelum podcast ini ditutup, nanti juga ada rekan 2 orang ya dari Pangandaran nih, rekan 2 orang lainnya. Tapi sebelum ditutup nih dan beralih ke 2 rekan lainnya, kira-kira pesan yang bisa disampaikan ke Baraya Desa terkait dengan pengembangan tadi komunitas, kemudian kerja-kerja patriot desa, dan tentu saja Ibu nih sebagai motivator yang ada di desa, apa yang bisa disampaikan ke Baraya, siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi mereka. Silakan, dari mana? Dari Kang Kusman dulu. Enggak, Kang? Kalau dari saya mungkin ya boleh jadi gerakan inisiatif yang tadi disebutkan boleh jadi hanya keren di singkatan, boleh jadi. Tetapi kalau didukung oleh banyak pihak, semua cita-cita tadi pasti terjadi. Dan itu akan mengangkat nama besar, nama baik Kabupaten Pangandaran yang fokus ke destinasi wisata. Ingin menjadi, visi misinya akan menjadi destinasi wisata dunia. Dan ini disajikan dengan kulinernya, dengan ekologinya yang baik, yang bersih, dengan sumber-sumber pendapatan masyarakat yang bisa bersinergi dengan berbagai pihak. Saya yakin 1-2 tahun ke depan Pangandaran akan lebih luar biasa dengan inovasi-inovasi tematik yang kita dorong bareng-bareng. Iya, betul. Intinya kolaborasi bersama, kerja bersama. Gitu. Betul. Hatur nuhun Kang Kusman. Jadi intinya apa yang disampaikan ini bukan karya patriot. Betul. Ini bukan karya patriot. Maksudnya bukan milik patriot milik patriot saja, tetapi milik semua masyarakat stakeholder terkait, khususnya di Kabupaten Pangandaran harapannya. Hatur nuhun Kang Kuswan. Dari Teh April nih, gimana Teh April? Kalau dari saya mungkin ya pesan buat Baraya Desa. Iya, Baraya. Jangan pernah takut kembali ke desa. Jangan sampai desa itu hanya dijadikan basis kehidupan, tapi juga harus dijadikan basis penghidupan. Karena bukan berarti masyarakat desa itu tidak maju itu tidak berdaya, tapi mungkin mereka berdaya, hanya saja belum bisa menemukan ruang yang tepat untuk mereka bergerak ke arah mana. Ya, untuk mereka berekspresi dan menimbulkan inisiatif ya. Dari Bu Juju. Kalau dari saya mungkin cuma berharap dukungannya dari semua pihak ya Bu, demi kemajuan ya Kampung Mapan juga, dan demi wisata Pangandaran ya Bu. Kan seperti Pak Sandiaga Uno ketika menganjurkan setiap desa itu menjadi desa wisata kan gitu kan. Ketika di Marga Cinta ada ini, silahkan dibantu untuk Marga Cinta. Ya, itu sekalian promosi ya. Dan jangan lupa beli madunya. Dari Marga Cinta ya Pangandaran. Dari Marga Cinta, karena ternyata aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan semua tergarap di Desa Marga Cinta dengan adanya Kampung Mapan. Ini bisa menjadikan inspirasi juga bagi kawan-kawan Baraya Desa bahwa kerja-kerja kolaboratif itu ternyata bisa menimbulkan yang sesuatu yang dahsyat ya, dampak yang dahsyat ya, terutama seperti tadi kita dengarkan bersama di Desa Marga Cinta. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi Baraya Desa semua, dan nanti masih ada 2 lagi nih yang akan hadir dari Kabupaten Pangandaran. Sebelum ditutup nih, saya juga pakai batik Pangandaran. Dari desa mana ini kan? Dari Desa Sidomulyo. Dari Desa Sidomulyo. Sekarang sedang pelatihan membatik selama 5 hari. Mudah-mudahan gerakan Kabisa di sana. Kampung Batik Mekar Sejahtera. Nah, Kampung Batik Mekar Sejahtera. Jadi di Pangandaran juga ada kampung batik loh ke depannya. Nah, seperti yang saya pakai sekarang ya. Seperti yang saya pakai sekarang ini batik pesanan khusus gitu ya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan semangat dan motivasinya bisa terus bergulir, bukan hanya di tahun ini tapi tahun-tahun depan itu bisa lebih baik lagi. Hatur nuhun Baraya Desa. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabupaten Pangandaran. Nah sekarang sudah beda lagi nih. Ada Kang Husein dan Kang Rusman nih. Kang Husein dari desa Karangkamiri. Kalau Kang Rusman dari desa Sukamulya. Dari desa Sukamulya. Jadi ada dua orang yang ganteng-ganteng dan kita kapelan ya. Kapel ya, kita kapel nih. Mau kondangan nih. Batik dari desa Sidomulyo, Kabupaten Pangandaran. Nah, Kang Husein nih, saya mau tanya nanti juga untuk Kang Rusman nih, inisiatif apa yang sudah dikembangkan nih di desa Karangkamiri dengan desa Sukamulya? Mangga. Oke, baik, mungkin perkenalan dulu. Perkenalan ya. Nama saya Husein, nama lengkapnya Muhammad Mustafa Husein Kasyifullahh. Paling panjang ya? Nama panggilannya John Husein. Saya patriot desa di Desa Karangkamiri. Alhamdulillah 2 tahun di sana. Dan kita menginisiasi gerakan bersama ibu-ibu. Apa itu? Jadi kita emak-emak, kita ingin emak-emak berdaya, akhirnya kita buat gerakan Si Ember namanya. Si Ember, oke. Apa ya? Partisipasi emak-emak berdaya. Oh, Si Ember itu partisipasi emak-emak berdaya. Oke, bisa ceritakan tuh. Jadi berdaya dalam apa, gitu ya? Jadi minimal kita berdaya dalam hal ekonomi. Nah, jadi emak-emak ini bercita-cita ingin membantu perekonomian keluarga. Walaupun pada bukan kewajiban, cuma ingin membantu. Nah, dari gerakan ini akhirnya kita banyak kegiatan seperti mengaktifasi KWT. Dari KWT itu akhirnya kan punya banyak produk. Semacam kita punya produk crispy kulit pisang. Oh, krisbong. Bukan, beda lagi. Kalau krisbong kan dahannya. Nah, ini kulitnya. Kulitnya, wah luar biasa. Semua dimanfaatkan ya. Betul. Ini sebagai juga lingkungan, penggerak lokal yang lingkungan. Kemudian juga ada gula semut, gula sebuk, sebuk aren, dan banyak lagi. Tapi yang menjadi andalan itu 2 itu tadi. Crispy kulit pisang sama gula semut manye namanya. Gula semut manye. Manye barokah. Nah, alhamdulillah gerakan ini mulai akhirnya tidak hanya di sana. Akhirnya berbagai kegiatan dari Si Ember ini seperti menanam lahan yang kosong, ditanam porang, ditanam sorghum, itu gerakan mama semuanya. Oke. Dan yang menariknya patriotnya laki-laki. Itu tadi sukanya mama itu. Favoritnya mama. Kebayang Kang Husein datang, mama histeris. Jadi ini patriot yang good looking. Oh gitu ya. Jadi favoritnya emak-emak di sana. Matur nuwun nih Kang Husein. Nah kemudian Kang Rusman nih di desa Sukamulya ya. Apa inisiatif yang sudah dikembangkan? Kalau saya sih lebih bergerak di bidang UMKM ataupun ekonomi, kemudian di BUMDes. Kalau di UMKM itu kita namakan programnya ataupun gerakannya Kobisa. Oke, apa itu Kobisa? Kopi Robusta Pangandaran. Yang itu? Yang ini nih. Nah, itu dia ya. Kebetulan kan di Sukamulya sendiri kebun kopi itu sangat banyak, tetapi belum ada seseorang pun yang mampu mengolahnya gitu. Makanya kita carilah siapa nih yang mampu mengolahnya. Ternyata ada 1 orang yang siap untuk mengolah kopi tersebut, namanya Ogi Suprayogi. Nah, kemarin juga sempat ikut lomba video cerita tuh, masuk 5 besar alhamdulillah. Tapi gak dapet sih. Ya tapi gak apa-apa. Tapi nah dari Kobisa ini kebetulan potensi Pangandaran itu di kopi Robusta gitu, tidak ada kopi Arabica. Nah sekarang masyarakat sudah punya pengolahnya sehingga nilai jual kopi tersebut jadi meningkat gitu. Nah kemudian untuk progres kopi ini sebelumnya belum punya pasar nih, tapi seiring kita kembangkan pasar, kemudian desain yang menarik, packaging yang menarik gitu. Sekarang sudah masuk nih di KP-KP di Pangandaran. Alhamdulillah. Itu yang membuat kita optimis ya sebetulnya penggerak-penggerak lokal yang menjadi KPI utama kita itu bisa mandiri dan kegiatan yang sudah diinisiatif nih sama kawan-kawan patriot itu bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Itu yang kita bikin optimis ya. Dukungan pemerintah desa, penggerak lokal yang luar biasa dan inisiatif yang dihasilkan selama 1 tahun ini kita bergerak. Hatur nuhun nih sebelum kita tutup pesan deh. Pesan dari Kang Husein
dan Kang Rusman nih buat rekan-rekan Baraya Desa yang siapa tahu ada yang mengembangkan inisiatif yang sama gitu ya. Mangga Kang Husein. Jadi sebetulnya ini pesan buat diri saya pribadi, Oke, biar tambah gimana? semangat Ya, gitu ya. betul. Jadi sederhana sajalah, no action nothing happen. Waduh. With action miracle happen. Dalam itu. Jadi kalau kita bergerak, beraksi, maka akan sebuah ada keajaiban. Kalau kita diam, nggak akan tidak apa-apa. Jadi mari beraksi sama-sama. Amin. Luar biasa sekali Kang Husein. Dari Kang Rusman nih. Kalau dari saya, untuk pemuda yang ada di desa, pokoknya jangan takut untuk memulai. Mulailah dari hal yang terkecil, dari hal yang ada di sekitar kita, dari hal yang ada di potensi di desa kita. Contohnya kopi ini, dari yang tadinya tidak diolah, sekarang diolah, dikemas, dan nilai jualnya menjadi tinggi. Nah itu mungkin dari saya. Hatur nuhun Kang Rusman, Kang Husein, luar biasa pemuda-pemuda Jawa Barat ini Luar ya. biasa sekali. Hatur nuhun dan semangatnya itu yang Siap. akhirnya nyampe nih ke saya juga nih. Nah saya yang lebih senior ya. Senior. Jadi termotivasi juga nih bahwa ternyata dengan meningkatkan, dengan mengambil dan mengoptimalkan potensi desa, ternyata bisa menghasilkan suatu hal yang luar biasa ya. Asal ada yang menjembatani biasanya dan memotivasi masyarakat desa untuk bergerak berkolaborasi bersama-sama. Nah mudah-mudahan bisa jadi inspirasi sekali lagi buat Baraya Desa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.